Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, terutama panitia yang saya kira dari tadi pagi agak sedikit kerepotan dengan situasi Banda Aceh ini, Pak Sohib dan teman-teman. Saya mohon maaf karena dari tadi pagi hanya bisa bergabung sebentar, karena tadi sudah diceritakan oleh Pak Sohib, Banda Aceh tiba-tiba badai, tidak lama hanya 10 menit, tetapi kemudian akibatnya bisa berjam-jam. Di beberapa tempat, termasuk di dekat rumah saya, itu sudah mulai hidup lampu listrik, tetapi tampaknya sudah muncul mendung baru. Mudah-mudahan tidak separah yang tadi. Ini saya lihat ada Pak Junaidi, ya. Saya kira tidak di Banda Aceh atau di Banda Aceh, tapi pada tempat yang sudah normal Pak Junaidi, ya. Tadi menjelang jam 2 sudah hidup lampu di tempat saya, walaupun saya sudah siap-siap akan ke kampus itu. Saya sudah telepon pihak kampus, di sana ada genset katanya, tapi alhamdulillah sudah normal, ya. Baik Bapak Ibu, saya share screen terkait dengan materi yang dipercayakan oleh teman-teman ke saya. Judul yang diberikan ke saya, Wakaf dalam Regulasi Nasional dan Pengalaman Muhammadiyah Aceh. Ya, mungkin ini akan bersentuhan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Aurul Zikri di awal, terkait dengan titik berangkatnya. Ya, mohon maaf Pak Ustadz Aurul Zikri, saya tidak ikut tadi. Saya sedikit mulai dengan ayat Al-Quran. Para ulama merujuk ke banyak sekali ayat Al-Quran terkait dengan wakaf. Yang jelas, Al-Quran tidak ada memuat satu ayat pun langsung tentang wakaf. Jadi perkataan wakaf yang bermakna seperti kita pahami sekarang tidak ada. Sehingga ulama ada yang merujuknya ke ayat waf'alul khaira umpamanya, laisal birra dan seterusnya, ya. Jadi kalau saya menggunakan ayat Al-Baqarah 161, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini ayat Al-Baqarah 161 menurut saya sangat indah, ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti atau semisal sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Di beberapa terjemahan disebut 7 tangkai. Pada tiap-tiap bulir atau tiap-tiap tangkai itu muncul 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan kecuali kamu sudah menafkahkan, menginfakkan sesuatu yang kamu sangat cintai. Kemudian ada hadis, Pak Aurul Zikri tadi sudah menyebut saya kira, yang bicara tentang amal jariah, dan yang sangat jelas terkait dengan wakaf ini adalah hadis Ibnu Umar yang menceritakan Umar mendapatkan tanah di Khaybar, tanah yang sangat ia sukai, yang menurut dia sangat mahal. Dia bertanya kepada Rasulullah, menurut kamu ya Rasulullah, apakan tanah itu? Kalau kamu mau, kata Rasulullah, tahan ihbis aslaha, pokoknya ditahan, kemudian sedekahkan buahnya. Ya, perkiraan saya itu kebun kurma.
Jadi batang-batangnya, pohon-pohonnya, tanahnya dipertahankan, buahnya disedekahkan. Nah, jadi kalau para ahli wakaf modern sering mengibaratkannya dengan angsa bertelur emas. Angsanya tetap kita rawat, tetap kita jaga. Nah, telurnya itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian telurnya kita jual, angsanya kita tidak pedulikan. Jadi, ketika si kurma sudah berbuah banyak, kita lupa memupuknya. Nah, itu sekedar perumpamaan saja, dan ini untuk menyambung materi yang barusan disampaikan oleh Ustaz Awal Zikri. Nah, ya, di Indonesia wakaf ini satu hal yang sudah lama dilakukan oleh umat Islam. Jadi tampaknya begitu umat Islam ada di Nusantara ini, wakaf itu sudah ada. Para ulama mengaitkannya dengan keberadaan masjid-masjid yang dibangun oleh para penyebar Islam dulu. Jadi abad ke-12 itu di Perlak, di Aceh, abad ke-13 di Samudra Pasai, abad ke-15, 16, dan seterusnya itu di Pulau Jawa. Di pusat-pusat peradaban, di pusat-pusat Islam itu mesti ada masjid, mesti ada pesantren, dan satu lagi yang tadi juga disampaikan oleh beberapa narasumber, kuburan. Tiga hal itu yang dari dulu sudah ada. Dari masa kerajaan Islam abad ke-12, sekarang sudah abad ke-21, jadi sudah hampir 10 abad yang lalu. Ini contoh wakaf dari abad ke-16, ya, Masjid Kudus. Ya, tentu kita tidak mungkin menelusuri apakah itu ada ikrar wakafnya atau tidak, tetapi bahwa tradisi umat Islam mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat, terutama sekali terkait dengan ibadah, itu sudah ada sejak umat Islam ada di Nusantara. Kita beralih ke masa Belanda, ya. Di masa Belanda ada beberapa surat edaran yang saya temukan di beberapa buku tentang wakaf. Di surat edaran Sekretaris Gubernmen, saya singkat dengan SESG, pertama tahun 1905. Isinya saya singkatkan juga, pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya untuk kepentingan umum, ya. Karena memang Belanda hal-hal yang terkait dengan ibadah mereka tidak urus, ya, karena kait dengan organisasi tertentu, apalagi yang di dalamnya ada bidang politik, bidang pandu, ya, kepramukaan, itu mereka agak sedikit khawatir. Kemudian itu tadi tahun 1905, tahun 1931 surat edaran juga muncul, isinya wakaf harus mendapatkan izin dari bupati yang akan melakukan penilaian kelayakannya, lalu didaftarkan ke pengadilan agama. Tahun 1931. Nah, jadi sejak Belanda sudah diusahakan lembaga wakaf itu bukan urusan umat, ya, bukan urusan umat yang lepas dari kepentingan negara. Di sana ada negara yang melakukan penilaian, yang memberikan izin apakah benda wakaf itu layak atau tidak. Jadi tadi sudah ada diskusi antara Ustadz Zunaidi dengan Awal Zikri dan dengan Ustadz Awal Zikri tentang posisi tanah wakaf yang produktif dan tidak produktif. Nah, masa Belanda itu sudah diatur rupanya tahun 1931. Kelayakannya harus dilakukan oleh bupati. Kemudian tahun 35, 4 tahun setelah surat edaran 1931, bupati berwenang
sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah wakaf jika ada perselisihan atau konflik yang wajar saya kira. Cuman ini menunjukkan bahwa pada masa itu, pada masa Belanda, konflik tanah wakaf itu sudah muncul. Tidak hanya sekarang ketika nilai tanah itu sudah demikian luar biasa tingginya. Di Aceh pasca tsunami luar biasa harga tanah itu. Masa Belanda rupanya juga konflik itu ada, sehingga muncullah kemudian surat edaran bahwa yang menyelesaikannya adalah bupati. Kalau sekarang kan masuk ke pengadilan agama atau ke mahkamah syariah melalui jalur perkara biasa. Oke. Nah, kesimpulan saya untuk masa Belanda ini, walaupun aturan tadi, surat edaran tadi terkait untuk Jawa dan Madura saja, itu menunjukkan, tadi sudah saya sampaikan, kebijakan wakaf beralih dari hukum adat yang tidak tertulis menjadi tertulis. Jadi terjadi positivisme kebijakan, terjadi formalisasi kebijakan terhadap institusi wakaf karena pertimbangan tertib administrasi. Jadi dalam sejarah memang Bapak Ibu, orang Belanda ini sangat tertib dengan administrasi. Jadi kita belajar sejarah Indonesia, sejarah Islam di Aceh itu, cari datanya itu ke Belanda karena mereka punya catatan. Saya ingat satu pernyataan dari Karl Stenbring, ya. Kata Karl Stenbring, sumber sejarah, apakah, pertanyaannya waktu itu, apakah babat, hikayat bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Nah, katanya bisa, karena di sana ada interaksi sosial, hubungan satu komunitas dengan komunitas lain, yang itu tidak mungkin bisa dibohongi oleh si penulis hikayat katanya. Tetapi kalau tidak dilengkapi dengan catatan-catatan Belanda, maka hikayat-hikayat itu menjadi tidak bermakna. Jadi kata Karl Stenbring, hikayat, babat, dongeng dan seterusnya itu bisa dijadikan sumber sejarah kalau kemudian dilengkapi dengan catatan-catatan Belanda. Dan dia katakan Belanda itu sangat teliti, sangat cermat dalam membuat catatan. Sekali lagi bahwa catatan-catatan terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia sering kita rujuk ke catatan-catatan orang Barat. Ya. Kebiasaan mereka adalah mencatat. Itu rupanya yang kemudian menjadi bagian dari beberapa surat edaran Belanda. Ya. Dari masa Belanda kita masuk ke masa merdeka. Ini undang-undang yang tadi disebut beberapa kali oleh narasumber, ya, waktu pembukaan tadi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, ya. Hanya sedikit disebut tentang wakaf di situ. Pasal 49. Judulnya itu hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, ya. Sengaja saya buat judulnya itu karena ada kata-kata keperluan suci dan sosial, ya. Yang sekarang itu sudah tidak pernah kita gunakan lagi keperluan suci. Mungkin kita bisa terjemahkan untuk keperluan ibadah, ya, kalau dalam undang-undang itu. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, ya. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Itu makna dari keperluan suci tadi saya kira. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, ya, sebagai dimaksud pada dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Jadi negara boleh memberikan tanah kepada masyarakat, ya, untuk hak pakai, dan itu juga terkait dengan peribadatan dan keperluan suci. Di beberapa tempat memang tanah masjid diberikan oleh negara, termasuk di Banda Aceh, saya lupa tahun berapa itu,
eh, diistilahkan dengan wakaf, tetapi itu pemberian pemerintah Aceh kepada beberapa ormas itu di eh, Jalan Ramasetia ya. Kemudian eh, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu tahun 60. Kapan munculnya peraturan pemerintah yang diminta oleh Undang-Undang Agraria ini? Itu tahun 1977. Jadi 17 tahun kemudian. Jadi PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan hak milik sebagai amanat dari UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Apa definisi wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum, ya, person, yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik. Nah, tanah milik kita buat catatan, artinya PP 77 menyatakan wakaf itu adalah tanah dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Jadi kalau penjelasan Ustaz Aulul Zikri tadi, ini terkait dengan pendapat Syafi'iyah yang menyatakan wakaf itu harus selama-lamanya. Untuk apa? Untuk kepentingan peribadatan atau sesuai keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke. Bapak Ibu, PP ini kemudian diturunkan dalam banyak peraturan menteri, keputusan menteri. Ya, saya tidak muatkan di sini. Banyak sekali. Intinya, inti dari PP 2877 adalah memformalkan wakaf sebagai peranata sosial umat Islam atau wakaf diakui secara resmi oleh pemerintah dan diatur secara resmi sehingga mengikat. Ya. Ini tidak baru sebetulnya karena Belanda tadi juga sudah memulai pada tahun 1905. Resminya 1931 itu sudah menjadi urusan bupati. Ya, 1905 hanya sekedar memberikan izin saja. Nah, ini menyebabkan pelaksanaan wakaf sudah berbeda dengan sebelumnya, yaitu mengandalkan kepercayaan kepada seorang tokoh agama untuk mengelolanya. Ya, kepada siapa lagi kita percaya kalau tidak kepada tokoh agama? Nah, karena umumnya kita berwakaf untuk masjid, untuk pesantren, untuk kuburan. Dia tidak perlu banyak orang, ya. Dan biasanya yang mengurus masjid, mengurus sekolah, apalagi mengurus kuburan, itu orang-orang yang kita percaya. Nah, peraturan pemerintah ini sudah mengharuskan wakaf diserahkan melalui pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf PPIW. Itu tahun 1977, ya. Sebagian besar kita baru berumur beberapa tahun, ya. 1977. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita masuk ke Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya. Saya tidak uraikan dari awal, saya langsung bandingkan bagaimana isinya dibanding dengan PP 2877. Ya. Tadi sudah kita lihat bersama definisi wakaf menurut PP 2877. Nah, sekarang bagaimana definisi wakaf menurut Undang-Undang 41 2004. Nah, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Ya, harta benda miliknya. PP 28 harta kekayaannya yang berupa tanah milik. Di undang-undang sudah bicara harta benda miliknya, tidak hanya tanah. Dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi bisa selama-lamanya atau bisa hanya beberapa tahun. Jadi disyaratkan. Oh, ini saya wakafkan selama
10 tahun. Setelah itu kembali ke saya. Itu dimungkinkan oleh Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Eh, jadi kalau kesejahteraan umum menurut syariah itu saya kira paralel dengan PP 2877 keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi tafsir kita atas kesejahteraan menurut syariah ini tentu sangat luas ya, sangat luas tergantung si penafsir. Apakah ini bagian dari kita sebut sebagai syariah atau bukan? Apakah makna syariah itu luas atau sempit ya? Apakah umpamanya ketika kita jadikan wakaf itu untuk sarana olahraga itu bagian syariah atau tidak? Satu saat itu akan jadi perdebatan karena itu masuk kesejahteraan ya. Karena kita diminta untuk hidup sehat ya. Tapi itu bukan diskusi kita hari ini. Kita lanjutkan. Ya, saya buat di sini reformasi rukun dalam tanda petik. Itu saya buat rukun karena isinya sesungguhnya itu terkait dengan unsur ya, reformasi unsur-unsur wakaf. Nah di PP 28 jadi penjelasan umum disebut definisi wakafnya, definisi wakif, definisi ikrar, definisi nazir. Nah di PP 41 2004 itu ditambahkan dua lagi. Apa itu? Benda wakaf dan mauquf alaih. Ya. Mauquf alaih dia dalam buku fikih kadang-kadang dimaknai sebagai nazir, memang ya peruntukan, kadang-kadang dimaknai sebagai tujuannya. Untuk apa wakaf itu? Untuk apa seseorang mewakafkan hartanya? Jadi dalam ikrar itu dia dijelaskan untuk masjid seperti tadi kita diskusikan, untuk sekolah dibuat toko dan seterusnya. Nah, Undang-Undang 41 2004 ini menyatakan bahwa benda wakafnya dan kemudian peruntukannya, tujuannya itu penting. Sepenting keberadaan wakif, nazir dan ikrar. Jadi ada apa namanya? Ada sedikit perubahan orientasi. Dari awalnya kita lebih cenderung memikirkan apakah si wakif itu sudah mengikrarkan wakafnya dengan benar, apakah si nazir itu sudah menjaga amanat wakif atau tidak, ke bahwa wakaf itu harus membawa manfaat yang demikian besar kepada umat, ke bahwa benda-benda wakaf itu ternyata harus banyak dipertimbangkan. Jadi kalau umpamanya benda wakafnya seperti tadi diskusi jauh dari perkampungan, ya, itu tentu tidak banyak manfaatnya. Dia mewakafkan, jadi di Banda Aceh, sedikit saya beralih sebentar, ada seorang calon wakif yang mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah, tetapi jauh dari perkampungan dan tidak ada akses jalan. Dia minta supaya di sana dibangun pesantren. Ya, pihak Muhammadiyah, jadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menolak. Jadi lucu ya, karena wakaf kok ditolak. Kalau diperuntukkan untuk pesantren, kami tidak jamin, Pak. Gimana caranya? Ya, wakaf tetap diterima, tetapi peruntukannya ini dibuat secara umum untuk keperluan, untuk kesejahteraan umat. Nah, untuk sementara sekarang ini, ya, ya itu jadi diwakafkan, tetapi belum dibuatkan pesantren, belum dibuat lembaga pendidikan. Sekarang ini baru dibuat kebun saja, yang alhamdulillah sudah menghasilkan, walaupun belum banyak. Oke. Kita lanjut. Ya, nazir. Nazir di PP 77, nazir perseorangan, boleh satu orang. Ya. Di Undang-Undang 41 2004, di peraturan pemerintah turunannya, itu nazir perseorangan minimal 3 orang.
PP itu sudah tafsir dari Undang-Undang 41 2004. Nah, artinya apa? Nazir itu berarti diarahkan oleh undang-undang menjadi nazir organisasi, tidak lagi perorangan dia. Karena nama organisasi ya berkumpulnya sekian orang dengan cara tertentu untuk mencapai satu tujuan. Nah, cuma nanti di turunan Undang-Undang 41 2004 ini masih ada masalah saya lihat, karena kalau nazir meninggal katanya. Jadi kalau nazir meninggal kembali ke satu orang. Tapi kalau PP 42 2006 katakan nazir perseorangan minimal 3 orang. Bagaimana kita memahami nazir perseorangan tetapi dia 3 orang? Artinya ada satu upaya untuk menunjukkan, untuk mengarahkan nazir itu jangan satu orang karena akan mengalami banyak kesulitan. Jadi nazir itu minimal 3 orang. Jadi mungkin terkait dengan kepercayaan, terkait dengan profesionalisme dan seterusnya. Kemudian nazir tidak dibina khusus dalam Undang-Undang 41 2004. Nazir dibina khusus oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, di PP 28977 nazir mendapatkan hak tapi tidak disebutkan berapa. Di Undang-Undang 41 2004 itu sudah disebutkan nazir mendapat imbalan bersih hasil pengelolaan itu tidak melebihi 10%. 10% itu akan sedikit kalau produksi dari wakaf itu sedikit, tetapi akan sangat banyak kalau produksinya banyak ya. Kita lanjut, ini turunan-turunan dari Undang-Undang 1 2004 ya. Tadi sudah saya sebut PP 42 2006 itu kemudian diubah beberapa bagian melalui PP 25 2018. Ditambahkan di sana tim penetapan keseimbangan nilai dan manfaat tukar menukar harta benda wakaf. Tadi kan diskusi dengan Ustadz Aulul Zikri bagaimana kalau dipindahkan. Nah, di PP ini, PP perubahan ini disebutkan penilaian itu ditentukan oleh satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk itu. Dia yang menaksir harga. Apakah ini sesuai dengan nilai wakaf lama atau tidak. Kemudian nanti tim ini masuk ke BWI kemudian atas izinnya meminta izin, memberikan persetujuan kepada Menteri Agama tentang pemindahan itu, penukaran ya. Tim penetapan keseimbangan nilai dan manfaat tukar menukar harta benda wakaf dan penilai pertanahan, penilai publik. Jadi di penilai publik ini selain lembaga resmi juga boleh lembaga-lembaga tidak resmi, artinya bukan lembaga negara, tetapi yang sudah diberikan izin, sudah diberikan sertifikat penilai publik ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama 4 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Undang-Undang 41 2004 salah satu yang diatur adalah wakaf uang. Dan ini kemudian sudah menjadikan beberapa lembaga wakaf uang di Indonesia itu demikian besar ya. Mungkin tadi sudah muncul dompet doa Pak. Mereka sudah punya aset hasil dari wakaf itu kalau tidak salah itu 83 miliar ya. Itu tertinggi di Indonesia. BWI sendiri yang diberikan kewenangan yang diberikan keleluasan untuk mengelola wakaf itu baru punya aset itu 4 miliar dari pengelolaan wakaf itu. Jadi luar biasa pengaruh dari Undang-Undang 41 tahun 2004 dan seingat saya undang-undang ini munculnya setelah fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf cash, wakaf uang. Ya, itu menurut MUI dibolehkan sehingga kemudian 2002 itu langsung diusulkan rancangan
undang-undang wakaf ini tahun 2004 kemudian berhasil. Jadi begitu ada fatwa MUI langsung kemudian dibuat rancangan undang-undang wakaf, berhasil goal terbit tahun 2004. Jadi 2 tahun lamanya. Ini juga turunannya. Ya, kita tidak baca satu persatu, tetapi saya ingin tunjukkan bahwa rincian dari undang-undang itu, tata cara perwakafan tidak bergerak, benda bergerak selain uang, kemudian tata cara pendaftaran tanah wakaf, model bentuk spesifikasi formulir dan seterusnya diatur sedemikian rupa. Jadi sudah sangat rinci. Karena itu kemudian saya katakan secara regulatif, secara peraturan perundangan, upaya pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf itu sudah sangat serius. Ini salah satu buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, itu ada di Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Standar pelayanan wakaf bagi pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPIW, ini untuk para penghulu ya. Di Kementerian Agama ada satu direktorat khusus yang mengurus pemberdayaan wakaf. Ini yang saya katakan tadi, pemerintah sangat serius terkait dengan wakaf ini. Masalahnya adalah bagaimana kemudian aplikasinya di lapangan. Ini website dari Direktorat Wakaf ya. Cuma websitenya saya lihat website induknya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Ini di bawahnya ini ada pilihan terkait dengan data zakat, data wakaf. Kalau kita lihat datanya ini di Aceh umpamanya, jumlah wakaf itu ada 15.000 lebih titik tanah wakaf. Luasnya itu 8.482 hektar. Cuma saya tidak yakin seperti itu, karena 2015 itu saya menemani Pak Muharrir Asyari ya, Rektor Unmuha sebelumnya, yang meneliti tentang tanah wakaf di Aceh. Di Kementerian Agama, di Kanwil Kementerian Agama Aceh, data itu tidak lengkap. Artinya 8.482 hektar itu masih jumlah yang belum real, masih terlalu sedikit. Tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lain, rupanya wakaf tanah di Aceh itu tertinggi di Indonesia, sampai 8.000 hektar. Di bawahnya ada Sumatera Utara 7.000. Ya, ini data yang saya katakan tadi belum real. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanannya itu terkait dengan sertifikat. Jadi kalau sudah bicara sertifikat, hanya 47% yang sudah bersertifikat dari 8.482 hektar tanah itu. Nah, tetapi dari sisi jumlah hektarnya yang belum tersertifikat itu justru sangat banyak dibanding yang sudah. Jadi yang sudah bersertifikat itu berarti kan petak-petak kecil. Yang sudah itu, yang belum itu petak-petak besar. Ini tentu satu masalah nanti di Aceh ini. Ada banyak harta wakaf tetapi belum bersertifikat. Yang bersertifikat ada, tetapi jumlahnya, luasnya ya lebih kecil dibanding yang belum bersertifikat. Ini data di sana juga, total tanah wakaf di Indonesia 387.027 titik, 27 lokasi. Luasnya itu 51.885 hektar. Ini se-Indonesia. Tetapi Bapak Ibu tadi saya katakan ini belum real, karena banyak tanah yang belum, banyak tanah wakaf yang belum terdata. Nanti akan saya tunjukkan di antara contohnya ketika
bicara tentang wakaf di Muhammadiyah Aceh. Ya, sudah selesai bagian yang terkait dengan regulasi. Ya, singkat saja tadi dari masa Belanda, kemudian kemerdekaan, bisa langsung kita sebut masa reformasi ya 2004. Nah, kita masuk sekarang ke pengalaman Muhammadiyah Aceh dalam pengelolaan wakaf ini. Ya, satu slide saya ingin bicara tentang sejarah Muhammadiyah Aceh. Data lama itu Muhammadiyah di Aceh masuk tahun 1923. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Nah, data terbaru Bapak Ibu, penelitian baru saja ya di awal September itu di Kuala Simpang itu ditemukan ada data ikrar wakaf yang bertahun 1914. Jadi 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta, di Aceh sudah ada wakaf untuk Muhammadiyah 1914. Jadi saya tanya beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah, katanya waktu itu belum ada Muhammadiyah dalam bentuk kepengurusan wilayah, tetapi cabang-cabang kecil itu sudah ada, antara lain adalah di Kuala Simpang. Nah, Kuala Simpang ini Bapak Ibu itu pecahan dari Aceh Timur, itu berbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, data 1914 sudah ada tanah wakaf untuk Muhammadiyah. Cuman beberapa hari yang lalu saya minta supaya akta ikrar ini saya copy, saya foto untuk saya tunjukkan ke teman-teman di pelatihan ini. Kata si empunya, ya kata yang mencari data itu sedang dipinjam, ya. Mungkin dia lupa memfotonya katanya. Kemudian tahun 27 Muhammadiyah baru berdiri secara resmi di Banda Aceh, sudah ada seorang ketuanya, berkembang ke wilayah Barat Selatan 27-29, dan dari awal berdirinya 1923 atau sebelumnya 1914 sampai 1929, Muhammadiyah di Aceh itu dipimpin oleh non-Aceh. Jadi dari namanya saja, Jaya Sukarta itu pegawai Jabatan Kereta Api Hindia Belanda. Kemudian R.O. Armadinata itu juga bukan orang Aceh. Nah, orang Aceh partai pemimpin Muhammadiyah adalah Tengku Muhammad Hasan Gelompang Payung. Jadi waktu itu bukan ketua namanya, tapi konsul Muhammadiyah di Aceh. Ya, kami di sini Bapak Ibu sering menyebutnya dengan Solo. Ya, Solo itu penduduk asli. Kata Nazaruddin Syamsuddin, jika Muhammadiyah tidak segera masuk ke Aceh, maka Belanda pasti sudah berhasil menjauhkan generasi muda dari pendidikan agama. Kenapa? Karena begitu Muhammadiyah berdiri di Aceh, kemudian berdiri beberapa sekolah dasar, ya, dan memang masih berbau Belanda sekolah dasarnya. Ya, majelis, ya, di Muhammadiyah wakaf diurus oleh satu majelis, namanya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Di pusat seperti itu, di Jogja, di wilayah seperti itu, di provinsi, kemudian di cabang, di kabupaten seperti itu, di daerah namanya, kemudian di bawahnya lagi cabang, ranting, ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Nah, harta wakaf Muhammadiyah atau harta bukan wakaf Muhammadiyah itu seluruhnya diurus oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Kepemilikannya itu bukan kepemilikan wilayah. Jadi kalau ada harta wakaf di Aceh, ada harta Muhammadiyah di Aceh, umpamanya Universitas Muhammadiyah Aceh, itu bukan milik Muhammadiyah Aceh, itu milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang mengurusnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Jadi tidak ada ini punya Muhammadiyah Biren, ini punya Muhammadiyah Aceh Selatan, tidak. Itu seluruhnya milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kalau ikrar wakaf juga diarahkan ke situ. Ini diwakafkan
untuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Nazirnya itu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Ini dari pusat sampai ke daerah, cabang dan ranting ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Cuman sayang sekali Bapak Ibu, saya coba membuka galeri video, download galeri foto dan seterusnya itu entah karena ada masalah atau entah karena memang tidak punya data sehingga kita tidak temukan foto atau data wakaf di Muhammadiyah Pusat itu. Itu satu kelemahan saya kira. Ya, kita beralih ke Aceh. Ini hasil penelitian Pak Morir Asyari. Tanah wakafnya itu ada di 221 titik. Jadi ada di Muhammadiyah ada tanah wakaf, ada tanah yang dibeli oleh Muhammadiyah. Lalu kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sehingga datanya juga ada wakaf, ada data tanah non wakaf. Nah, tanah wakafnya 1.733.050 meter persegi. Jadi kalau kita hektarkan itu bagi 10.000 ya. 173 hektar ya. Itu 70% dari tanah yang dikelola Muhammadiyah itu dari wakaf. 30%-nya lagi itu tanah non wakaf. Ya, ada yang dalam bentuk hibah, terutama dalam bentuk jual beli. Tetapi ya hasil penelitian tersebut juga menyebutkan 32,6% tanah wakaf itu tidak produktif. Tidak produktif di sini saya buat dalam kurung belum termanfaatkan. Jadi kenapa istilah ini penting? Karena bisa jadi dia di masjid. Ya, di masjid memang tidak produktif, tetapi sudah termanfaatkan. Ada tanah yang diwakafkan untuk Muhammadiyah, memang sama sekali tidak termanfaatkan. Diberikan tambak, diberikan kebun, diberikan sawah. Muhammadiyah tidak punya SDM untuk mengurusnya sehingga terbengkalai. Itu contoh tanah wakaf tidak produktif atau belum termanfaatkan. Data ini Bapak Ibu tahun 2015 ya, itu belum termasuk 4 kabupaten, Aceh Tenggara, Sabang, Semeru, dan Kabupaten Biren. Tetapi data ini sudah menunjukkan bahwa tanah wakaf Muhammadiyah Aceh itu demikian luas sebetulnya. Nah, saya ingin tunjukkan data terbaru yang baru saja diteliti oleh anak-anak muda di Muhammadiyah. Ya, sebelumnya sampai 2015 itu penggunaan tanah wakaf Muhammadiyah itu masjid, itu pasti ya, itu tradisional. Sekolah, pesantren, itu sejak 1928 sudah ada sekolah HIS namanya ya, sekolah Belanda itu di Kota Raja. Tapi masa Jepang kemudian berubah menjadi panti asuhan, karena masa Jepang tidak boleh ada lembaga pendidikan pribumi. Ya, HIS itu punya pribumi, sekolah pribumi yang diizinkan oleh Belanda. Bahkan Belanda memberikan izin 2 orang gurunya untuk mengabdi di HIS. Ya. Masa Jepang nggak boleh diubah menjadi panti asuhan. Sampai sekarang itu di Stui, di Blower ya, itu panti asuhan Muhammadiyah pertama di Aceh. Perguruan tinggi, sarana atau klinik kesehatan, kantor, kuburan tradisional, pada pengajian, toko, kebun sawah. Ya, toko, kebun sawah. Ini ada satu foto yang baru saya dikirim oleh teman-teman kita, mungkin 3 hari yang lalu. Di Aceh Besar ada sawah wakaf untuk Muhammadiyah 3.000 meter persegi, nggak banyak ya. Cuma saya tanya beberapa teman bagaimana dengan bagi hasilnya. Bagi hasilnya yang belum bisa diandalkan katanya, karena masih lebih banyak membantu masyarakat. Jadi ada satu
bidang tanah lagi di Aceh Besar, di Sare, luas sekali tanah itu juga dikelola oleh masyarakat, ada bagi hasil, tetapi bagi hasilnya belum menunjukkan, belum bisa kita sebut produktivitasnya tinggi dan membawa manfaat besar bagi Muhammadiyah. Tapi bahwa masyarakat memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah itu saya kira luar biasa. Nah, sedikit saya beralih Bapak Ibu, tahun 2018 Bapak Ibu yang di Pulau Jawa itu di Demak ada sesepuh masyarakat, sesepuh NU ya, mewakafkan hartanya berupa tanah 1 hektar untuk Muhammadiyah. Itu bukan Muhammadiyah wilayah, tetapi Muhammadiyah cabang Kota Demak. Bukan cabang, maaf ya, daerah. Masyarakat kemudian, warga Muhammadiyah secara bersama-sama membeli lagi, berwakaf melalui uang 0,5 hektar di samping tanah wakaf itu, sehingga kemudian sekarang jumlahnya sudah 1,5 hektar dan sedang berdiri rumah sakit di Demak itu. Jadi alhamdulillah kepercayaan itu luar biasa. Jadi dan ini saya kira kerjasama dua lembaga, dua ormas yang demikian besar, NU dan Muhammadiyah. Karena di NU pengelolaannya ya, NU juga saya kira punya tanah wakaf, tetapi terkait dengan pesantren ada kaitannya dengan kiai, terkait dengan perguruan tinggi ada kaitannya dengan yayasan tertentu. Tapi kalau Muhammadiyah dia terpusat di PP Muhammadiyah. Nah, ini data terbaru Bapak Ibu, tahun 2015 ya. 2020 ini sedang berjalan sekarang. Majelis Wakaf dan Harta Bendaan dibantu oleh Majelis Hukum, dibantu oleh Majelis Ekonomi itu meneliti kembali tanah-tanah wakaf di seluruh Aceh yang pernah diwakafkan masyarakat kepada Muhammadiyah. Ketemulah beberapa hal, bukan beberapa hal, banyak titik tanah wakaf itu ternyata. Jadi di Semelu umpamanya, tadi saya katakan di Semelu itu belum ada data tahun 2015. 2020 itu ada 49 titik tanah dan harta wakaf. Jadi bisa jadi dia tanah kosong, bisa jadi tanah yang sudah diisi sekolah, madrasah. Nilainya mereka taksir 512 miliar. Di Aceh Timur ditemukan ditambah kosong 15 hektar. Nah, tadi saya katakan ada tanah yang belum produktif. Di Abdia, nah Bapak Ibu di Abdia ini Kabupaten Pecahan Aceh Selatan. Nah, di Aceh Selatan itu tanah wakafnya sedikit di atas data ini. Nah, data Abdia. Tapi sekarang data Abdia sudah hampir menyamai Aceh Selatan secara keseluruhan tahun 2015. Nah, artinya ketika sudah diteliti ternyata masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum terdata. Otomatis nanti ya kalau ini selesai dalam 2020, data di Kementerian Agama tadi terkait dengan jumlah tanah wakaf di Aceh itu juga akan bertambah. Nah, saya kemudian mengambil mengaitkan data ini dengan pernyataan BWI tahun 2019. Mereka katakan potensi wakaf di Indonesia itu 1.000 triliun per tahun. Ya. Wajar ya, karena kemudian ketika setiap saat kita cari data, setiap saat juga bertambah data itu. Luar biasa semangat umat Islam itu berwakaf sejak masa sebelum Belanda sampai masa sekarang. Di Kabupaten Aceh Barat, nah ini masalah 20 hektar hilang ya karena tidak bersertifikat, kemudian terjadilah pemindahan hak milik. Ketika diperkarakan Muhammadiyah kalah. Kenapa? Karena tidak punya akta ikrar wakaf, tanah itu juga tidak punya sertifikat. Jadi nampaknya
mungkin karena terlalu banyak urusan Muhammadiyah di bidang lain, lupa dengan urusan harta sendiri. Nah, ini ada foto, itu wakaf terbaru. Itu Muhammadiyah Kabupaten Aceh Besar, wakaf saya buat istilahnya melalui uang, karena bukan wakaf uang. Ya, wakaf bersama-sama dalam bentuk uang untuk membeli tanah atau wakaf. Jadi bukan wakaf uang. Ya, tadi wakaf uang di Muhammadiyah Aceh belum ada. Wakaf uang dalam pengertian uangnya menjadi dana abadi umat di Muhammadiyah melalui bank syariah itu belum ada. Yang banyak dilakukan wakaf melalui uang. Wakafnya itu bisa jadi tanah, bisa jadi bangunan. Nah, di Barbate ini daerah baru dibuka, Bapak Ibu, baru dibuka karena di sana ada kebun kurma, tanahnya tanah yang berbatu-batu. Sekarang sudah menjadi daerah tujuan wisata karena jalannya sudah bagus dan ada kuliner di sana, ya sangat bagus juga sehingga sudah menjadi daerah. Masalahnya tidak ada air. Ini di tanah ini seluas 2,5 hektar ini tanah airnya sekitar antara 35 sampai 50 meter. Ini sudah hampir selesai pembayarannya dengan wakaf melalui uang. Ya, 100.000, 50.000, ya 1 juta, 2 juta. Ya kalau tidak mau disebut namanya nama hamba Allah dan seterusnya. Ya. Ya, saya teruskan. Ini sebagai kesimpulannya, wakaf Muhammadiyah dan regulasi secara umum dapat disebut bahwa sebagian ijtihad di Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu majelis yang terkait dengan hukum seputar wakaf sudah mendahului kehendak Undang-Undang 1 2004. Ya, karena sudah sejak awal sudah di Jogja sudah punya toko batik, sudah punya percetakan dan itu kalaupun tidak maksimal produktifnya itu sudah bisa kita sebut sebagai produktif. Nah, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Kenapa? Karena kendala profesionalisme SDM Nazir ya, karena mekanisme persertifikatan. Jadi gini Bapak Ibu, sertifikat wakaf harus atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi bayangkan itu seluruh Indonesia harus berurusan dengan Majelis Wakaf dan Harta Bendaan di Yogyakarta, dan itu lama sekali, dan itu kemudian menjadikan urusan legalisasi wakaf ini semakin lama. Tetapi kalau tidak seperti itu akan jadi masalah lebih besar. Ada transparansi ikrar wakaf. Yang saya maksud di sini umpamanya si wakaf sudah mewakafi tidak diketahui oleh ahli warisnya, sehingga ahli warisnya kemudian mengingkarinya. Ya, orang tuanya ketika mewakafkan juga mungkin dengan niat yang sangat baik, ya bahwa beribadah tidak boleh ria, ya. Tapi dalam konteks harta saya kira masalahnya itu ahli waris merasa itu tanah warisan, lalu kemudian diperkarakan. Kesadaran masyarakat ini kalau seorang mewakafkan hartanya untuk Islam melalui KUA, apa katanya? Saya mau beribadah kok disusah-susahin gitu. Saya lillahi ta'ala, kenapa harus ke sana, harus ini, harus itu. Jadi si wakaf ini akhirnya ya sudahlah terserahlah. Nah, pokoknya saya sudah wakafkan. Nah, itu kesadaran hukum masyarakat kita. Jadi masyarakat kita kemauan berwakaf sangat tinggi, tetapi kemudian mekanisme mereka anggap itu menyulitkan. Masa orang beribadah di susah-susah. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah yang dihadapi Muhammadiyah Aceh terkait dengan wakaf. Ya. Pada umumnya tanah wakaf di lingkungan Muhammadiyah Aceh itu bermasalah pada umumnya, seperti di seluruh Indonesia, seperti di ormas-ormas besar yang punya hak untuk memiliki tanah. Jadi Undang-Undang
41/2004 itu sesungguhnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian si wakif yang sudah demikian bersemangat mewakafkan hartanya yang kebanyakan adalah tanah, tapi kemudian hartanya disia-siakan. Secara lafzi dia sudah mewakafkan hartanya, tetapi kemudian secara manfaat belum mencapai tujuannya. Kalau sudah seperti ini, tentu tadi angsa yang bertelur emas tadi tinggal angsanya saja. Telurnya tidak menjadi emas, bahkan tidak bertelur sama sekali. Kurma hanya kurma saja, tidak berbuah. Jadi wakaf itu kembali ke makna awal, dia berhenti total ya. Padahal Nabi katakan tahan pokoknya, sedekahkan buahnya. Jadi supaya buahnya kemudian banyak, supaya sedekahnya dinikmati banyak orang, tentu pokoknya itu harus lebih bagus untuk diberdayakan. Saya lupa istilah Arabnya itu ya. Ya, Bapak Ibu, itu beberapa hal yang terkait dengan Institusi nasional terkait dengan wakaf dan pengalaman di Muhammadiyah Aceh. Yang jelas bahwa secara umum peraturan perundangan di Indonesia sudah sangat membantu untuk menjadikan wakaf ini tidak hanya potensial tetapi juga aktual untuk kesejahteraan umat. Bayangkan kalau seperti disebutkan oleh BWI 1.000 triliun per tahun, ya itu bisa tercapai, kita nggak akan ada masalah ketika masa pandemi seperti ini karena cukup dengan wakaf saja. Saya kira demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ali atas paparannya. Ini menarik sekali, kita dibawa untuk menyelami wakaf dari sisi regulasi ya, karena saya tadi setelah mendengarkan Pak Ustadz Sofyan juga beliau menyebutkan bahwa secara formal wakaf di Indonesia itu baru gitu ya Pak Ali ya. Baru dalam pengertian masyarakat sudah punya inisiatif sejak lama, tetapi disahkan secara formal itu belum lama begitu ya. Padahal perjalanan panjang wakaf ini sudah dari zaman kolonial, bahkan para founding fathers kita malah meletakkan persoalan wakaf ini dalam undang-undang pokok agraria, di undang-undang payung kita gitu. Cuma mungkin Indonesia sebagai sebuah pemerintahan baru mencemplungkan beberapa waktu belakangan. Baik, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan regulasi dan pengalaman pelaksanaan Persyarikatan Muhammadiyah di Aceh. Kami persilakan. Ya, mungkin karena ini penutup, di peserta sudah kelelahan Ibu Heru kan? Iya, tapi mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu menuliskan, saya boleh juga bertanya Pak. Jadi tadi disebutkan bahwa wakaf dalam bentuk uang itu dinaungi oleh peraturan ya Pak ya, tadi nomor 41 tahun sekian tadi. Nah, sedangkan di dalam setiap transaksi, kalau saya boleh menyebut transaksi begitu ya, yang penting di dalam Islam itu kan soal akad gitu ya Pak ya. Artinya apapun ketika akadnya jelas itu akan dianggap sebagai ya akad itu gitu, naungan hukum Islamnya gitu. Nah, ketika kita memilih uang untuk wakaf gitu ya, apakah kita sebagai pewakaf, wakif ya namanya Pak ya, apakah kita harus memantau gitu ini atau harus mengakadkan uang ini untuk apa nantinya gitu. Saya mewakafkan uang misalnya 100 juta tapi untuk rumah sakit misalnya. Apakah harus seperti itu atau boleh saya mewakafkan uang terserah pengelola, terserah nazir, terserah pengelola memanfaatkan uang itu untuk apa gitu mungkin Pak. Ya, wakaf uang ini pertama saya ingin ceritakan kenapa muncul ya, karena harta kekayaan yang sekarang sangat berharga adalah dalam bentuk uang. Ya, dulu memang wakaf uang sudah dibolehkan oleh
ulama sejak abad kedua, wakaf dinar. Tapi dinar dan dirham itu kan dalam bentuk emas dan perak. Nah, sekarang yang paling berharga itu mata uang, dan mekanismenya sama dengan wakaf tanah, ada ikrar wakaf, tetapi tidak di KUA, langsung ke perbankan syariah. Karena jumlahnya itu tidak seperti tanah, ya berhektar-hektar, minimal puluhan hektar, ada wakaf hanya 50.000, hanya 10.000, peruntukannya tentu tidak bisa dalam bentuk yang khusus. Jadi karena biasanya uang itu akan terkumpul, kemudian akan setelah terkumpul baru kemudian menjadi satu tujuan. Yang jelas dalam ikrar itu disebut bahwa tujuannya untuk kesejahteraan umat. Saya bikin contoh Bapak Ibu. Cuman saya tidak melihat bagaimana ikrar wakafnya. Di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sejak 3 tahun lalu, setiap pegawai, jadi disepakati setiap pegawai di sana mewakafkan uangnya 10.000 per hari. Jadi selama 1 bulan dia sudah mewakafkan 300.000. Ya, sekian orang di dalam kantor Kementerian Agama itu akhirnya selama 3 tahun sudah membangun satu toko kelontong. Saya tidak kemudian menelusuri bagaimana ikrar wakafnya, tetapi bahwa yang dilakukan itu betul-betul wakaf uang. Bagaimana mengelolanya tadi? Jadi itu dijadikan sebagai modal, lalu kemudian dikembangkan dengan syarat jumlah uangnya tidak berkurang. Nah, bagi saya ini Bu Heru dan kawan-kawan, ini masih jadi masalah sebetulnya wakaf uang ini, karena nilainya kan tidak sama dengan emas yang cenderung tetap, kan? Emas itu kalau dinar atau dirham, perak itu nilainya tetap. Tanah juga nilainya bahkan lebih lama-lama meningkat. Tapi uang itu makin lama dia makin nur nilainya. Apakah ini maksud di sini nilainya tetap atau angkanya tetap? Ini yang saya belum bisa pastikan. Tapi bahwa wakaf di wakaf uang ke lembaga perbankan syariah itu cenderung sifatnya umum, itu iya, karena jumlahnya kecil ya. Saya tidak sampai ke titik apakah di perbankan syariah ada formulir yang bersih peruntukan uang itu. Kita checklist untuk masjid, umpamanya, dan seterusnya. Tapi umumnya sifatnya itu sangat umum. Begitu ya Bu Heru. Baik. Terima kasih Pak. Baik, kembali kami membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu. Barangkali ada. Saya mau tanya Bu Heru. Monggo Pak Ismail, silakan. Ya, Pak Ismail. Silakan ya. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak tentang peluang untuk wakaf ya, tapi dalam bentuk aset hidup ya. Itu seperti misalkan ya, bisa sawah, kemudian bisa perkebunan sawit ya, karena banyak orang muslim sekarang yang ya, kita tahu ya, gaun itu banyak kebun bisa dijadikan sebuah langkah strategi bagaimana wakaf ini dijadikan sarana untuk atau rakyat. Tapi yang lain ini Pak, misalkan nyatakannya itu yang bagus, ya maka yang wakafkan hanya, tapi teknologinya, artinya bukan hanya kebunnya, tapi orang sudah berhasil di situ juga diwakafkan. Bisa nggak? Ya,
Mudah-mudahan bisa tertangkap Pak Ali ya. Di saya putus-putus tadi ini. Iya, sama tetapi sedikit yang bisa saya tangkap ya, Ya Pak. potensi untuk wakaf kebun, wakaf sawah selama ini memang ada masalah pada pengelolaannya. Nah, kata beliau bagaimana kalau orangnya juga mengelolanya juga diwakafkan. Nah, ini agak unik ini pendapat Pak Ismet ini. Jadi kalau saya sebagai yang nazir mewakafkan diri untuk mengelola tanah wakaf itu Pak Ismet ya. Di Suara Pak Ismet putus-putus Pak, mungkin gangguan sinyal ini. Betul Pak Ismet, ini seperti laporan dari pesawat luar angkasa saya dengar. Mungkin bisa dibantu dituliskan di chat room. Oh gitu ya, makanya ini suka begini. Iya, agak-agak ini. Iya, nanti saya chat ya. Siap. Iya. Ya sedikit saya sambung. Tadi saya kira Pak Ismet bicara soal wakaf tanah, sawah atau kebun. Saya pribadi ketika masih bertugas di provinsi lain sebelum ke Aceh di Provinsi Bengkulu, jadi kami mengumpulkan orang-orang kaya yang punya tanah 1 hektar 2 hektar itu, lahannya lahan yang belum produktif, kami kumpulkan, kami berikan motivasi untuk wakaf. Mereka berwakaf, menyerahkan sertifikatnya. Kemudian diolah maksud saya kita ikuti jalur pewakafan. Kebun itu kemudian dikelola oleh petani tertentu dengan imbalan tertentu atau dengan bagi hasil. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, tidak banyak berhasil karena pengawasannya, karena pembinaannya. Umumnya di Muhammadiyah yang saya amati di Bengkulu, di Aceh, adalah terkait dengan profesionalisme. Jadi para pengurus Muhammadiyah, ya saya pengurus Muhammadiyah di bidang tarji. Tapi profesi saya itu sebagai dosen UIN. Kesempatan saya untuk bisa membantu Muhammadiyah itu sangat kecil. Bidang majelis wakaf dan kehartabandaan sebagai nazir juga seperti itu. Jadi para pengurus Muhammadiyah ini sebagai tempat untuk mengabdi di sela-sela waktu luangnya. Bagaimana bisa maksimal? Tapi kalau di pusat, umpamanya Pak Ismet di Yogyakarta, itu para administrator di pimpinan pusat Muhammadiyah itu memang itu kerjanya dia digaji untuk jadi profesional, kan? Jadi kalau di Muhammadiyah Aceh tidak ada yang digaji, jadi ya sifatnya masih sangat sukarela. Nah, kalau yang seperti ini, nazir itu bisa sangat profesional, kemudian digaji juga, kalaupun tidak sampai kepada tingkat 10% dari produktivitasnya, tapi jangan sampai lebih rendah dari UMR, saya kira akan berhasil. Cuma dari mana dapat uang untuk menggajinya, kan? Itu masalah sangat besar. Di Universitas Muhammadiyah Aceh, umpamanya Bapak Ibu, itu kan satu wakaf yang demikian besar, ya, adalah penghasilannya. Saya tanya rektornya, kemana ini zakat disalurkan? Ke pimpinan wilayah ada, ke panti asuhan ada, tapi kita kesulitan. Kenapa? Karena banyak mahasiswa kita SPP-nya itu terhambat, atau karena SPP-nya itu kurang, pendapatan Universitas Muhammadiyah justru kita arahkan untuk membantu SPP dia, kata. Nah, itu satu bantuan saya kira. Coba tadi saya ingin katakan bahwa untuk membangun lahan wakaf atau harta wakaf yang produktif itu memang tampaknya diperlukan pihak ketiga. Jadi kalau di Jogja itu ada masa-masa awal Muhammadiyah di sana ada pengusaha batik, kan. Nah,
di Aceh itu belum ada orang gila. Iya, Belum iya. ada orang gila yang mewakafkan dirinya dalam istilah itu ke wakaf Muhammadiyah. Belum ada. Karena tadi umumnya mereka yang di sana adalah berprofesi khusus dan Muhammadiyah hanya sebagai tempat untuk beramal gitu ya. Begitu Pak Ismet. Baik, terima kasih. Pak Ismet, ada yang hendak disampaikan lagi Pak? Monggo Pak. Iya. Terima kasih. Izin, Mbak Heru. Oh iya, Pak Ismet sudah. Ini gangguan nggak? Halo? Sudah, nampak terdengar. Cukup. Oh, ini gangguan terus. Oh, baik. Iya, Pak Junaidi, saya persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya menyimak dari Pak Ismet tadi cukup mantap sudah ya. Cuman karena gangguan aja, kita jadi nggak bisa menjelaskan apa namanya itu, kurang nyambung sedikit karena di sini pun cuacanya juga agak kurang kondusif. Ya. Jadi ini langsung aja kepada Bapak Ali, Ustadz Ali Abu Bakar. Begini Ustadz, saya tadi melihat dari pembicaraan materi Bapak ada di situ tentang PMA nomor 4 2009 itu khususnya tentang administrasi wakaf uang, Ustadz ya. Ini terus terang saya bilang kalau tentang wakaf uang itu saya belum mengerti betul dan belum tahu. Ya. Jadi maksudnya ini kalau kita biasanya orang mewakafkan bentuk benda apakah bergerak ataupun tidak bergerak itu adanya nazir orang yang menerima wakaf tersebut. Walaupun benda bergerak itu ada katakanlah tidak termasuk uang. Jadi yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah dalam pelaksanaan wakaf uang harus terbentuk nadirnya, adapun ada nadir yang menerima, lalu bagaimana uang itu dibentukkan dalam suatu benda, sehingga lahirlah benda itu dari kumpulan uang-uang menjadi harta wakaf. Mohon penjelasan itu aja, Ustaz Ali Akbar. Iya, terima kasih. Boleh langsung Mbak Heru ya? Monggo, Pak. Ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 1/2004 atau PP-nya, nazir untuk wakaf uang itu adalah perbankan syariah, lembaga keuangan syariah. Jadi tidak lagi melalui penghulu dia. Ya. Mungkin tadi dari dompet apa atau BBI sudah menjadikan makalah Bu Heru ya. Iya. Jadi karena dia wakaf, uangnya yang diwakafkan memang. Jadi kalau kita mewakafkan uang 1 juta, maka berarti itu tidak boleh berkurang di perbankan syariah itu. Jadi untuk apa? Uang itu ya tetap uang, cuma itu akan dijadikan sebagai modal. Jadi kalau di beberapa tempat itu sudah ada lembaga wakaf yang mereka sebut langsung bank wakaf. Jadi uang itu kemudian dipinjamkan kepada pengusaha dengan perjanjian tertentu. Ya, kalau sudah sampai waktunya kembali lagi ke lembaga itu, nah hasilnya itu dimanfaatkan untuk umat. Jadi bendanya itu ya jumlah uangnya. Jadi tidak dianukan Pak Juni, tidak diberikan barang. Jadi kalau diberikan barang itu namanya seperti istilah saya tadi itu wakaf melalui uang. Ini memang uang. Jadi kalau tadi saya sebut BWI ke BWI itu sudah ada 4 miliar wakaf uang. Di dompet itu apa? Sudah ada 83 miliar. Nah, ketika BWI umpamanya kerjasama dengan perbankan syariah, sharing anggaran, itu ada mudharabah di sana, ada bagi hasil. Nah, itu yang kemudian dikembalikan ke umat. Maka kemudian banyak mahasiswa kita di Aceh atau di seluruh Indonesia dapat beasiswa dari dompet itu apa? Itu dari wakaf sekian juta umat itu. 50.000, hanya 100.000. Tentu kalau untuk kita belikan tanah kecil sekali. Tapi begitu terkumpul 83 miliar, itu dipinjamkan kepada pengusaha yang kredibel,
hasilnya tentu tidak akan mengurangi uang kita. Cuma tadi Pak Junedi kan, ketika nilai rupiah turun, uang kita 1 juta itu 10 tahun ke depan, apakah masih senilai yang sekarang? Jadi kalau dalam ide saya mestinya uang itu berarti mengikuti standar emas. Sekarang kita berwakaf 1 juta. Ya, 10 tahun kemudian dari hasil wakaf itu kita ukur lagi. Dulu 1 juta itu emas seberapa? Berarti dari hasil wakaf kemudian ditambahkan lagi ke pokoknya sehingga terus berkembang. Di Indonesia itu daftar di BWI sudah banyak sekali lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang, dan insya Allah beberapa tahun ke depan itu akan luar biasa di Indonesia. Di Aceh kita belum punya itu Pak Junedi. Tadi malam saya telepon Pak Gani Isa, beliau ketua BWI Aceh. Apa yang dilakukan selama ini? Masih penguatan organisasi. Apakah sudah ada wakaf uang? Belum, kata beliau. Di mana aja juga belum. Tapi di kabupaten, dari Kabupaten Aceh Tengah sudah mulai. Dan ini akan dilakukan sosialisasi, dan kita harus mulai dari sekarang, kata beliau. Masyarakat kita sedia wakaf, tapi dalam pikirannya, tanah, kan harus kaya dulu. Maka 50.000 itu akan sangat membantu masyarakat kita yang ingin berwakaf dalam bentuk uang. Tapi tadi ya mungkin harus kita pikirkan bagaimana dengan perubahan nilai uangnya. Itu Pak Junedi ya Bu Heru. Ya, baik, terima kasih. Dari Dompet Duafa dan BWI baru besok Pak. Oh iya. Okay. Lusa, hari Senin. Iya. Baik, kami mengundang Bapak dan Ibu, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Kami persilahkan. Sambil menunggu barangkali Pak, ini juga tadi saya mencermati kelembagaan Pak, kelembagaan di Aceh terutama. Tadi Pak Ustadz Sofwan di awal juga memaparkan bahwa di Aceh itu ada 3 lembaga, Kemenag, lalu BMA, sama satu lagi ya tadi saya kelewat mencatat itu kelembagaan yang juga mengatur persoalan wakaf begitu Pak. Nah ini bagaimana Pak koordinasi? Ini ada Muhammadiyah juga ya. Nah ini bagaimana Pak koordinasi baik dalam hal mengidentifikasi potensi wakaf dan juga pengelolaannya gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu Heru. Untuk ini yang dimaksud barangkali adalah Baitul Mal, ya. Baitul Mal, ya. Kemudian BMI. BMI itu melalui Kementerian Agama Provinsi yang juga ada bidang wakafnya. Untuk Baitul Mal sampai sekarang ini walaupun diberikan kewenangan mengurus wakaf itu, tapi belum fokus ke sana. Masih lebih banyak berkaitan dengan zakat, karena zakat yang diterima oleh Baitul Mal itu diwajibkan oleh pemerintah Aceh dibayar oleh PNS seluruh Aceh itu ke Baitul Mal. Jadi urusan terkait dengan zakat itu sudah menyita sebagian besar teman-teman kita di Baitul Mal itu. Untuk wakaf masih belum ada mekanisme khusus bagaimana kaitannya dengan Kementerian Agama. Karena ada 2 regulasi nanti kan, regulasi Baitul Mal, kemudian regulasi terkait kewenangan BMI. Tadi sudah saya cerita BMI Aceh, saya telepon terkait dengan wakaf, lembaga wakaf yang resmi negara punya dari pusat itu juga belum maksimal, apalagi Baitul Mal yang baru saja berdiri. Nah, sekretaris dari BMI Aceh itu adalah pejabat kepala Baitul Mal sekarang, Pak Armiadi Musa. Tapi beliau tidak sempat hadir tadi itu ya. Begitu Bu Heru. Ya, saya kira memang akan ada pada waktunya nanti akan ada satu mekanisme khusus bagaimana
dua kewenangan, ya dua lembaga yang memiliki kewenangan yang yang sama. Apakah umpamanya nanti Kementerian Agama khusus wakaf-wakaf yang terkait dengan bukan ASN, tapi kalau itu ukurannya kan jadi sulit karena ada wakaf ASN, ada wakaf bukan ASN. Tapi yang jelas bahwa wakaf itu belum diatur secara resmi di dalam kanun khusus. Tapi kalau zakat sudah ada kanun khususnya, Bu Eru. Ya, baik. Ya, tadinya saya berharap gini Pak, ada wakaf Aceh tadi kan disebutkan ada sekitar 17,60% dari total wakaf di Indonesia begitu. Lalu ketika Pak Ustadz Ali menyampaikan ada yang melalui Muhammadiyah, saya berharap double, jadi kan banyak gitu wakaf yang dikelola oleh pemerintah Aceh kemudian gitu. Enggak ya Pak ya? Tetap pengelolaannya masih dalam satu. Iya, yang jelas memang secara umum bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia pengelolaan wakaf itu belum terpusat betul. Jangankan terpusat, data di Kementerian Agama itu dalam penelitian saya tahun 2015 itu masih belum meliputi seluruh daerah kabupaten kota. Jadi bagaimana dia bisa dipusatkan dalam satu pengelolaan, sementara datanya saja kita masih kesulitan. Tadi usul Pak Ismet, bagaimana kalau ada seorang mewakafkan diri khusus untuk wakaf itu baru jadi nanti. Tapi kalau bicara dari bagaimana Kementerian Agama mendata wakaf, masuk ke lapangan, belum tersertifikat. Kenapa belum sertifikat? Karena terkait dengan anggaran. Masuk lagi ke laporan kementerian, nggak bisa disertifikasi karena tidak ada anggaran. Kementerian tidak punya anggaran, terus begitu masalahnya. Jadi untuk menjadikan wakaf itu satu kekuatan baru di Aceh nanti, potensinya sangat besar. Tetapi untuk itu diperlukan nanti regulasi khusus karena wakaf, pengelolanya seperti apa, dan kemudian bagaimana kerjasama dengan antara BWI dengan Baitul Mal atau dengan ormas yang lain. Jadi dengan Muhammadiyah bagaimana, dengan Al-Wasliyah bagaimana, dengan Dewan Dakwah bagaimana. Karena masing-masing ormas ini punya tanah wakaf sendiri yang dikelola sendiri untuk kepentingan dirinya. Nah, paling kurang ada satu bank data yang terpusat lah. Jadi Baitul Mal umpamanya sebagai koordinator, kan bisa saja. Sementara pelaksananya adalah ormas Islam, termasuk di dalamnya BWI di bawah Kementerian Agama Provinsi. Baik. Begitu Bu Heru. Baik, terima kasih Pak. Saya persilahkan Bapak dan Ibu yang masih menyimpan unek-unek terkait regulasi dan juga pelaksanaan wakaf di Aceh yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Saya persilahkan. Ya, Mbak Heru? Yes, Pak Junaidi. Ya, ini kayaknya ini mau dialog ini aja nih, mau Pak Ali Akbar nih. Nggak apa-apa. Mumpung Pak Ustadz Ali. Ya, karena ini berhubung ada kesempatan sedikit, mau dialog aja nih Pak Ali. Silakan. Nah, ini kan kita agak menarik ini, masalah wakaf uang kan menarik ini. Ya. Dan kita lihat dari dompet duafa, dari apa itu sudah miliaran kan omsetnya itu. Dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk beasiswa, bantuan, dan lainnya. Jadi kalau kita di Aceh ini kan belum ada. Jadi kalau kita ini mau buat itu, bagaimana caranya kira-kira? Ataupun aturannya kemana, hubungannya kemana kita buat, bisa lahir itu. Untuk melahirkannya itu bagaimana caranya? Iya, begini. Ini pertanyaan yang sangat bersemangat dari Pak Junaidi di Bu Heru. Yang jelas karena ini sifatnya sederhana ya. Sederhana maksudnya jumlahnya itu boleh hanya 50.000. Batasnya 50.000 kalau tidak salah, baru kemudian bisa dapat sertifikat wakaf itu 50.000. Yang paling penting sebetulnya adalah kesadaran masyarakat kita. Masyarakat kita
di satu sisi sudah sangat bersemangat, tetapi siapa yang memberikan kesadaran kepada mereka? Siapa mengorganisasi mereka? Iya. Itu satu. Yang kedua, soal wakaf uang ini di beberapa ulama kita, kami Bu Heru di sini menyebutnya ada ulama daya, ada bermacam bentuk sebutan ya. Masyarakat kita tentu harus diberikan pemahaman, masyarakat ulama maksud saya, terkait dengan wakaf uang ini. Karena walaupun ini sudah dibolehkan oleh Az-Zuhri sejak abad kedua dulu, tetapi pendapat ulama tentang wakaf uang itu baru kemudian dimunculkan belakangan. Ini satu tantangan buat kita, bagaimana supaya wakaf uang ini juga diterima oleh para tengku-tengku kita, ulama-ulama kita di desa-desa, sehingga ketika mereka katakan kita berwakaf uang bukan melalui uang, itu boleh melalui perbankan syariah dan seterusnya. Nah, itu kedua. Yang ketiga, kita sudah punya kanon, Bu Heru, kita punya kanon lembaga keuangan syariah di Aceh ini. Jadi sekarang ini tahun 2022 nanti, 2021 atau 2022 saya lupa itu, dalam kan disebutkan tidak boleh ada lagi lembaga keuangan non syariah di Aceh. Jadi diberikan waktu 1 tahun. Jadi beberapa bank sekarang sudah beralih. Ini kesempatan betul bagi kita ini nanti kalangan akademisi, kalangan ulama memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini kita sudah diberikan wadah untuk berwakaf itu di banyak bank, dan itu seluruhnya adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Sudah nggak ada masalah terkait dengan riba, sudah tidak ada masalah terkait dengan bunga, sudah tidak ada masalah terkait dengan kepercayaan. Masyarakat kita kan ini, bagaimana uang saya 50.000 dititipkan di sana nggak diapa-apakan, bagaimana nanti kalau hilang dan seterusnya. Jadi diperlukan memang waktu yang beberapa tahun lagi untuk bisa membuat ya bank ya dalam tanda petik bank wakaf seperti yang ada di Jawa sana. Insya Allah nanti besok Pak Junaidi akan mendengarkan bagaimana pengalaman Dompet Du'afa Republika Bu Heru ya. Dompet Du'afa dan Wakaf Indonesia Pak besok. Iya. Dari Dompet Du'afa dan BWI. Iya. Bagaimana pengalaman mereka mengelola wakaf uang itu, dan itu ternyata potensinya jauh lebih besar daripada wakaf tanah itu, karena banyak orang yang bisa ikut dan lebih fleksibel mungkin ya Pak ya. Lebih fleksibel. Jadi ya tadi saya mau wakaf 100.000 boleh, 10.000 boleh, tapi kalau 10.000 tadi belum diberikan sertifikat wakaf karena batasnya adalah 50.000. Insya Allah nanti Pak Junaidi ke depan ini Aceh ini karena sudah ada kanon LKS terkait dengan wakaf, terkait dengan zakat akan lebih berkembang lagi. Kalau zakat insya Allah sudah nggak ada masalah ya, kecuali di beberapa daerah, tetapi wakaf ini harus sejak sekarang mulai kita kembangkan lagi bagaimana supaya berkembang lebih banyak. Kalau tidak seperti itu kita akan kalah dengan pengusaha yang selalu kita anggap sebagai menjerat rakyat ini kan, tapi kita tidak punya alternatif untuk memberikan pilihan ya. Supermarket kita belum punya supermarket yang milik Islam. Lalu kemudian ketika kita dilarang untuk berbelanja di supermarket tertentu, di mall tertentu karena itu milik si Polan dia memberikan penghasilnya kepada Polan, kita tidak punya pilihan. Tapi kalau bank wakaf ini ada, wakaf uang ini ada, seperti Dompet Du'afa, seperti beberapa lembaga lain itu banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, saya kira begitu Bu Heru. Insya Allah nanti saya dengan Pak Junaidi akan menjadi motivator wakaf uang di Aceh ini. Ya Pak. Insya Allah. Jalan dikonek Pak Ali. Iya. Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat.
dari Ibu Maulida. Ibu Maulida mau menyampaikan langsung atau saya melalui saya, Bu Maulida? Kalau koneksinya bagus, saya persilakan. Iya. Tidak ya. Ini Oke, baik, saya mungkin koneksi Pak. Ini ada kaitan dengan tadi Pak, diskusi di awal ya Pak Junaidi ya, tadi ketika saya sampaikan ke pembicara sebelumnya ini. Ada satu kawasan yang hendak dibeli oleh lembaga pendidikan swasta Islam gitu ya. Lalu mereka mengajak warga untuk ikut serta membeli tanah itu, Pak. Jadi wakaf begitu, wakaf tanah. Ya. Tapi peruntukannya adalah untuk sekolah swasta yang berbayar karena tidak ada subsidi dari pemerintah, berbayar. Nah, pertanyaan Ibu Maulida ini, apa boleh hal seperti itu? Lalu apakah ada batas biaya ketika batas biaya ketika memanfaatkan wakaf itu gitu, Pak? Jadi sekolahnya kan kemudian ber-SPP nih, SPP-nya apakah karena tanah gedung itu tanah wakaf seperti apa? Begitu mungkin. Ya, di Terima kasih Bu Maulida pertanyaannya. Terima kasih. Di situ kesulitannya karena nazirnya itu memanfaatkan penghasilan dari wakaf itu juga untuk kepentingan sekolahnya kan. Ya. Jadi bercampur antara amal penghasilan dituntut Undang-Undang 41 2004 dengan upaya komersil. Ya. Jadi kalau merujuk ke Undang-Undang 41 2004, nazir maksimal memperoleh 10% dari hasil pengelolaan wakaf itu. Nah, lalu 90%-nya masuk kemana? Nah, ya ini jadi persoalan. Apakah kemudian 10%-nya bisa digunakan untuk membayar guru-guru di sekolah itu? Oke, itu ya, boleh kan? Karena itu untuk kepentingan umat, untuk mendidik umat. Tetapi ketika ada penambahan pembayaran SPP yang demikian besar dari wali siswa, dari orang tua siswa ke lembaga itu, tentu jadi persoalan. Apakah karena penghasilan dari wakaf itu tidak cukup? Nah, ini perlu dipertanyakan langsung ke sekolah itu. Apakah wakaf yang mereka lakukan bersama-sama itu hanya cukup untuk tanah saja, umpamanya. Barangkali seperti itu, jadi hanya tanah saja yang dibeli, kemudian bangunannya dibeli oleh yayasan tertentu, kemudian gajinya itu sebagian dari wakaf, sebagian dari SPP, mungkin begitu. Jadi kita tidak bisa menjudge mereka mendapatkan keuntungan berlebih sebelum kita teliti apa fasilitasnya, berapa jumlah gurunya dan seterusnya. Tadi sudah saya sebut satu contoh ya, kebun. Nah, sekarang saya ingin sebut satu contoh lagi, sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu ya tanahnya tanah wakaf, bangunannya wakaf. Diharapkan nanti dari pengelolaan sekolah itu ada masukan untuk panti asuhan, ada masukan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah, untuk pembinaan untuk dakwah dan seterusnya. Tapi ternyata sekolah itu tidak punya murid banyak. Jadi akhirnya sekolah itu dibantu. Jadi kan kasusnya bisa jadi sangat-sangat beragam. Ketika SPP-nya dinaikkan, nggak ada siswa yang sekolah di situ. Ketika tidak dinaikkan, sayang gurunya. Apalagi kalau kemudian ya Muhammadiyah ingin menarik sekian persen dari sekolah itu untuk dibayarkan ke Muhammadiyah, ke panti asuhan. Itu kasus-kasus seperti itu saya kira harus dilihat lebih detail. Kenapa SPP-nya tinggi? Kenapa kemudian kemana uang wakaf yang sudah kami berikan itu dimanfaatkan? Ke tanah saja, ke bangunan saja. Hasilnya itu, hasil dari sekolah itu kemana? Ke yayasan kah? Yayasan memanfaatkan kemana? Kalau mereka punya, jadi seperti ini Bu, seperti lembaga ya PKU ya,
yang punya Partai Keadilan Sejahtera itu, lembaga keadilan peduli umat ya. Jadi ada lembaga khusus rupanya ya, mereka menyebarkan sedekah itu sampai ke seluruh Indonesia hanya dengan uang celengan. Barangkali yayasan sekolah itu juga seperti itu. Jadi barangkali untuk kondisi sekarang umpamanya mereka malah mengirim uang itu ke Palestina. Kita tidak tahu ya. Nah, jadi begitu Bu Heru, kita tidak bisa memberikan putusan hukum kalau kita belum melihat bagaimana di lapangan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ali. Demikian Ibu Maulida tanggapan dari Pak Ustadz Ali. Jadi memang atau mungkin apakah bisa lebih baiknya akadnya itu sodakoh aja ya Pak ya? Karena kalau saya lihat tadi aturan wakaf itu kan sangat rigid ya, begitu hasil pengelolaannya itu harus ke umat betul-betul gitu ya, 10% setelah dikurangkan 10% tentunya. Tapi kalau bentuknya seperti itu, dikhawatirkan ada syakwa sangka tentang hasil-hasil pengelolaan kemana dan sebagainya, kan lebih enak mungkin saya ya infak tanah sekian meter gitu kan, karena biasanya gotong royong beli tanah ribuan hektar ribuan meternya itu ya. Iya, betul. Tetapi masyarakat kita karena semangat keislaman tinggi, semangat sedekah jariah, dia ingin supaya pahalanya tetap mengalir, kan? Iya. Jadi kalau infak begitu kita serahkan infak, dapat dicatat pahala satu, sudah selesai kan? Baru dicatat lagi pada infak kedua. Tapi begitu wakaf terus dia mengalir. Nah, mestinya memang ketika kita sudah wakafkan, yang paling penting bahwa wakaf kita itu tidak kemana-mana, sudah menjadi tanah, sudah menjadi bangunan. Dimanfaatkan atau tidak itu sudah menjadi urusan orang lain, ya mestinya. Tapi ya bagusnya memang ada pengawasan dari wakif juga. Masa saya wakafkan uang untuk beli tanah sampai sekian juta, tapi SPP-nya masih besar, mana bantuan dari lembaga ini untuk umat kan? Ini kan seolah-olah menguntungkan lembaga itu sendiri. Maka wakaf itu dimana untuk kesejahteraan umat. Ini sekolah sudah sangat bagus, tapi kemudian justru mencekik ya, tidak memberikan sesuatu buat umat. Begitu Bu. Betul. Wah, luar biasa ini ya, betapa memahami soal wakaf ini panjang lebar dalam ya Pak Ustadz ya. Baik, saya persilahkan kembali, barangkali ada yang masih hendak bertanya. Jadi kalau saya mendengarkan bicara dari pagi tadi Pak Ustadz, ini betapa besarnya ya manfaat wakaf itu bagi si wakif ini ya, luar biasa. Mungkin orang nggak akan berat ya Pak Ustadz ya untuk memberikan harta bendanya begitu, karena pahalanya tuh terus menerus mengalir, nggak pernah berhenti gitu. Iya, saya ingin sampaikan satu contoh Bu ya. Ini khusus Aceh. Pada abad ke-18, 17 sekian itu, ada seorang Aceh mewakafkan tanahnya di dekat Masjidil Haram di Mekah itu. Hanya sebidang tanah saja. Ikrar itu masih ada sampai sekarang, ikrar wakaf itu. Di antara isinya, ini hasil wakaf ini untuk mahasiswa yang datang dari Aceh. Kalau nanti tidak ada mahasiswa atau mahasiswanya sudah dapat, terus kepada terakhir kalau tidak salah itu jemaah haji yang datang dari Aceh. Nah, wakaf itu tahun abad ke-18 ya, sudah beberapa kali dipindahkan oleh pemerintah Saudi karena pelebaran Masjidil Haram. Terus dipindahkan, tapi karena dia tanah wakaf, dia tidak pernah berkurang, justru bertambah. Nah, pada satu waktu tanah itu dikelola oleh nazirnya dengan melibatkan pihak hotel. Jadi pihak hotel mengelola tanah itu, mendirikan hotel dengan janji keuntungan untuk kami gunakan tanah ini selama 25 tahun. Setelah itu kembali kepada nazir. Nah, sekarang wakaf Aceh itu
itu sudah dikembalikan ke nazir, dan setiap jamaah haji yang datang dari Aceh itu mendapat uang sekian sampai ke sana. Begitu pulang jamaah haji nambah duitnya. Nah itu wakaf yang luar biasa, saya kira manfaatnya tidak hanya untuk wakaf. Itu udah berapa abad ya? 18, 19, 3 abad. 3 abad baru kemudian terasa manfaatnya kepada seluruh jamaah haji dari Aceh itu dapat uang pulang dari Mekah. Jadi biasanya kita naik haji kan uang kita berkurang. Ternyata ini malah pulang dari haji uangnya nambah. Wakaf apa namanya saya lupa ya. Yaitu abad ke-18. Nah, bayangkan kalau ada wakaf uang seperti tadi kita berikan kepada seorang pengusaha, dan dia mendirikan hotel, dia mengambil keuntungan dari situ sampai 10 tahun, 15 tahun, lalu kemudian dikembalikan kepada nazir. Jadi kita tidak keluarkan uang, cuma memang harus sabar menunggu 25 tahun kan. Jadi nazir pertama sudah meninggal, baru kemudian keuntungan real dari wakaf itu bisa dirasakan oleh umat ya. Universitas Al-Azhar ya, mungkin tadi sudah disebut oleh Pak pembicara kita, itu abad ke-12 itu wakaf seluruhnya itu. Dan ketika pemerintah Mesir kesulitan keuangan, dia pinjam dari Al-Azhar uang itu. Begitu kaya Al-Azhar dengan wakafnya, sehingga mereka bisa membantu pemerintah. Bayangkan kan berapa besarnya Indonesia dibanding Mesir. Berapa harta kekayaan wakaf Indonesia dibanding Mesir. Kenapa kita kemudian tidak mampu untuk membiayai diri kita sendiri ya, belum membantu pemerintah. Al-Azhar sudah bisa membantu pemerintah. Kita membantu diri kita sendiri saja masih terseok-seok ini. Tapi ala kulli hal yang dilakukan oleh teman-teman Bu Heru, Pak Sohib dan teman-teman yang lain, saya kira ini satu langkah yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ali. Ini sungguh-sungguh mencerahkan ini materinya. 3 pembicara ini luar biasa ilmu yang saya peroleh dari Bapak Ustadz bertiga ini. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.40 dan saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu ya. Ya, saya rasa saya tutup Pak Ustadz Ali. Terima kasih banyak atas materinya. Mudah-mudahan tentu ya akan pengayaan dari sisi ilmu, dan juga kalau Pak Junaidi sudah terjun langsung ya sebagai nazir ya Pak Junaidi ya. Ini luar biasa, pengalaman di lapangnya juga sungguh menggugah inspirasi kita semua. Terima kasih Bapak yang sudah hadir mengisi materi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan ini. Kita akan bertemu hari Senin, begitu ya Mas Tri ya. Hari Senin kita akan bertemu lagi di ruang Zoom. Mudah-mudahan meskipun kita hanya bisa bertatap muka secara melalui teknologi ya maya ini, tapi tetap ilmu itu tidak terhalangi untuk disampaikan ya Pak Ustadz Ali ya. Baik, terima kasih. Ini saya kembalikan kepada panitia ini. Mas Sohib, Mas Sohib tadi izin. Beliau ngajar ada jadwal mengajar di pesantren Misi Katul Anwar, jadi izin lift duluan barusan. Salam untuk Bapak semua dan Ibu. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz Ali. Sama-sama. Terima kasih.